Lawatan Prabowo ke Timur Tengah dinilai sukses. Andra Soni pastikan tindak ASN yang pungli di sejumlah Samsat wilayah Banten. 2 pendulang emas ditemukan selamat dari kekejaman KKB. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, seperti malam biasanya, selain 4 informasi tadi, kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Daerah. Menyapa Malam juga akan menghadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi Menyapa Malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi Menyapa Malam di mana usai melakukan lawatan ke 5 negara Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa pagi. Ketibaan Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hingga Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan. Usai melakukan kunjungan ke beberapa negara Timur Tengah, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air melalui Bandara Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Selasa pagi. Ketibaan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Adapun sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatannya ke 5 negara Timur Tengah untuk berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pemimpin negara. Pembahasan Presiden Prabowo dengan para pemimpin negara tersebut terkait peningkatan hubungan kerjasama kedua negara dan kondisi geopolitik serta ekonomi global. Tidak hanya itu saja, pemimpin negara ini juga telah melakukan tanda tangan beberapa dokumen kerjasama yang meliputi sejumlah bidang, mulai dari peningkatan kerjasama strategis, politik, keamanan, kebudayaan, pertanian, pendidikan, dan keamanan. Adapun 5 negara itu yakni Persatuan Emirat Arab, Republik Turki, Republik Arab Mesir, Qatar, dan Kerajaan Yordania Hashimiyah. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengungkapkan bahwa lawatan Presiden Prabowo ke 5 negara Timur Tengah berjalan dengan sukses. Budi juga menyampaikan salah satu yakni berhasil membawa investor dari negara Uni Emirat Arab, Qatar sebesar $2 miliar Amerika Serikat ke BPI Danantara. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke 5 negara Timur Tengah dinilai berjalan lancar dan sukses. Hal ini dinilai seperti penyambutan hangat dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang sekaligus mendapatkan kesempatan berpidato resmi di Parlemen Turki. Bahkan, Presiden Prabowo juga sukses membawa hasil kerjasama dan investasi dari Uni Emirat Arab, Qatar sebesar $2 miliar Amerika Serikat untuk BPI Danantara. Satu, pidato beliau di depan Parlemen Turki, dijemput Presiden Turki Erdogan langsung di bandara. Kemudian di Yordania disopiri oleh Raja Abdullah begitu, termasuk investasi dari Qatar $2 miliar untuk Danantara. Dari Uni Emirat Arab juga akan memasukkan investasi kita. Terakhir kerjasama dengan Mesir itu sangat membangkitkan semangat belajar mahasiswa kita di Mesir, jumlahnya sangat banyak, ribuan. Kira-kira itu ya. Kunjungan luar negeri Presiden Prabowo kali ini merupakan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam kemitraan strategis serta membuka peluang kerjasama lintas kawasan yang lebih luas dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Titik Soeharto dengan mengunggah 3 foto kenangan bersama. Foto-foto tersebut memperlihatkan momen kebersamaan mereka dari masa lalu hingga potret terbaru. Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun kepada Titik Soeharto, putri Presiden kedua RI Soeharto. Ucapan tersebut diunggahnya di dalam akun Instagram pribadinya pada Senin 14 April 2025.
Prabowo mengunggah 3 foto bersama Titik dan putranya Didit Hedi Prasetyo yang masing-masing memiliki cerita dan makna tersendiri. Dalam foto pertama, ketiganya tampak kompak mengenakan baju putih dan celana krem saat duduk bersama di meja makan. Foto kedua menunjukkan sebuah foto lawas, yakni potret kebersamaan mereka bersama orang tua masing-masing, yaitu Soeharto dan Ibu Tin, serta Sumitro Joyo Hadikusumo dan Dora Marisigar. Dalam foto ini, Didit pun tampak masih bayi dan tengah digendong oleh Titik. Foto ketiga menampilkan potret terbaru Prabowo, Titik, dan Didit, di mana Prabowo dan Didit mengenakan setelan jas, sementara Titik tampil anggun dengan kebaya. Dalam unggahannya, RI1 menambahkan caption ucapan selamat ulang tahun kepada Titik, mengenang momen-momen indah bersama keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP menggelar acara halal bihalal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dan acara ini digelar dalam rangka untuk memperkuat tali silaturahmi antar sesama wartawan parlemen. Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP menggelar acara halal bihalal di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta dengan tema yang bertajuk mempererat silaturahmi dan menjalin keakraban di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Acara ini digelar dalam rangka untuk memperkuat tali silaturahmi antar sesama wartawan parlemen. Dalam sambutan anggota Komisi 6 DPR RI, Fernando Haganinduto menyatakan pentingnya menjaga hubungan yang erat antara anggota DPR dengan wartawan. Menurutnya, tanpa adanya pemberitaan dari wartawan, pekerjaan dari anggota DPR tidak akan sampai ke masyarakat. Saya datang ke sini, saya ingin bersilaturahmi dengan seluruh wartawan. Saya datang ke sini, saya berkenalan, saya ingin dekat dengan wartawan. Karena kenapa? Karena menurut saya kerja seorang anggota DPR RI itu tidak akan ada gunanya kalau tidak diberitakan oleh wartawan. Oleh karena itu tadi Pak Indra sudah mengatakan, betul Pak, memang kami perlu wartawan. Kami harus dekat dengan wartawan. Kami harus benar-benar memberikan apa yang kinerja kita itu diberitakan kepada wartawan. Oleh karena itu, begitu Mas Juven kemarin undang saya untuk datang halal, saya langsung Mas, insya Allah saya datang. Insya Allah 10.30 saya datang. Di sisi lain, Ketua KWP Aryawan menyebut bahwa halal bihalal menjadi momentum para wartawan untuk saling memaafkan baik dari ucapan ataupun tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tentu ini kegiatan kita sudah yang kedua kali dan harapannya tentu setiap kegiatan baik dapat dilakukan terus-menerus, bahkan terus diperbaiki agar jauh lebih baik. Dan ini menjadi bagian daripada kita yang mungkin dalam 1 tahun melakukan kegiatan, melakukan liputan, melakukan aktivitas. Ada yang mungkin punya kesalahan, tapi malu untuk berjabat tangan, kira-kira begitu. Nah, ini waktu yang tepat, momen itu ada kira-kira. Jadi kalau mungkin waktu itu ada salah, hilaf, langsung ego masih ada, mau jabat tangan agak malu. Nah di momen ini kita sama-sama saling maaf-maafkan, saling menurunkan ego demi kesatuan dan persatuan yang ada di Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Halal bihalal kali ini diharapkan dapat menjadi kegiatan positif yang bisa terus dilanjutkan ke depannya. Dari Jakarta, Fahrizal Konita Putri, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi pemirsa, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengajukan kembali rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap melakukan komunikasi politik dengan DPR untuk mendorong RUU ini masuk dalam prioritas prolegnas. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan pemerintah sebelumnya sudah pernah mengajukan RUU perampasan aset ke DPR RI. Namun, Supratman menyebutkan bahwa proses pembahasan masih terkendala dinamika politik di parlemen. Menurut Supratman, pemerintah saat ini sedang membangun komunikasi intensif dengan seluruh kekuatan politik, termasuk partai-partai di DPR untuk mendapatkan titik temu terkait RUU yang dinilai penting oleh publik. Kalau materi undang-undang perampasan aset dari sisi pemerintah itu kan dulu sudah pernah diajukan. Jadi teman-teman boleh mengakses itu. Saya yakin pasti ada ya. Jadi menyangkut soal pertanyaan substansi tadi. Karena RUU-nya sudah pernah diserahkan ke DPR kan. Nah,
Cuman kan seperti yang selalu saya sampaikan kemarin bahwa ini menyangkut soal politik ya. Ini perlu komunikasi yang sungguh-sungguh dengan seluruh kekuatan politik, dalam hal ini partai-partai politik untuk dilakukan, terutama dari pihak pemerintah akan melakukan itu. Dan pada waktunya seperti harapan seluruh masyarakat Indonesia dan juga teman-teman pers, saya yakin ini akan segera mungkin kita ajukan dalam revisi prolegnas yang akan datang. Supratman mengaku optimis RUU perampasan aset dapat segera diajukan kembali dan dibahas bersama DPR untuk mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum terus mendorong pemenuhan hak atas keadilan bagi masyarakat melalui program bantuan hukum. Dan juga Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa hingga Maret 2025 ribuan pos bantuan hukum dan pelatihan paralegal telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang inklusif. Sebanyak 777 organisasi pemberi bantuan hukum telah terdaftar di Kementerian Hukum untuk memberikan pendampingan dan konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu. Hal itu disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas dalam konferensi pers capaian kinerja Kemenkum Triwulan 1 pada Selasa 15 Maret 2025. Supratman menyebut untuk memperluas akses Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN juga telah menargetkan 7.000 pos bantuan hukum di desa dan kelurahan. Supratman menyatakan bahwa langkah digitalisasi yang dilakukan BPHN bukan sekedar peralihan teknologi, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang berbasis data, transparan, dan inklusif. Ada sejumlah 777 pemberi bantuan hukum yang akan membantu masyarakat, terutama bagi mereka yang tidak mampu untuk bisa mendapatkan pendampingan dan konsultasi hukum. Kemudian untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses, BPHN juga menargetkan 7.000 pos bantuan hukum, 7.000 pos bantuan hukum. Sampai dengan bulan Maret tahun 2025 telah berdiri sebanyak 1.764 pos bankum di desa dan kelurahan. Kemudian tahun 2025 ada kegiatan yakni Peacemaker Justice Award, yakni sebanyak 2.157 kepala desa lurah yang telah mendaftar untuk ikut kegiatan ini. Kemudian BPHN juga menyelenggarakan pelatihan paralegal yang saat ini pesertanya sebanyak 2.962 peserta yang berasal dari 257 organisasi pemberi bantuan hukum dari 33 kanwil Kementerian Hukum di seluruh Indonesia. Kemudian literasi dan pembinaan jaringan dokumentasi informasi hukum nasional merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Hingga Maret tahun 2025 terdapat 658.361 dokumen hukum telah terintegrasi pada jdihn.go.id. Selanjutnya, sebagai bagian dari Kementerian Hukum, BPHN memiliki peran kunci dalam mendukung transformasi digital. Transformasi ini lebih dari sekedar digitalisasi layanan. Ini merupakan langkah strategis menuju reformasi birokrasi berbasis teknologi dan data. Inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. BPHN telah memperkenalkan berbagai platform digital sebagai bagian dari komitmen yang meningkatkan akses dan transparansi dalam pelayanan hukum, antara lain bphn.go.id, sipbankum.bphn.go.id, pja.bphn.go.id, dan sebagainya. Supratman juga mengapresiasi keterlibatan organisasi bantuan hukum, pemerintah daerah, hingga kepala desa yang telah mendorong terwujudnya keadilan yang merata bagi masyarakat. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menanggapi mengenai isu matahari kembar usai sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurutnya, hal tersebut merupakan hanya silaturahim Lebaran Idul Fitri di kediaman Jokowi. Kabar isu mengenai matahari kembar kini mengemuka usai Menteri Kabinet Merah Putih menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah pada saat momen Lebaran Idul Fitri.
Isu matahari kembar itu diucapkan oleh salah satu politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera. Merespon hal ini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hanya silaturahmi Lebaran Idul Fitri. Puan menegaskan, Presiden Republik Indonesia saat ini ialah Presiden Prabowo Subianto. Mbak Puan, ini ada beberapa menteri kabinet Merah Putih yang sowan ke Pak Jokowi nih Mbak Puan. Apakah ada kekhawatiran bakal menjadi matahari kembar di kabinet ini Mbak Puan? Silaturahmi di di masa Lebaran ya akan sangat baik. Matahari kembar Presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi di antaranya selamat sampai bumi, Katy Perry tiba dari luar angkasa. Tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan informasi berikut ini. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau jalan amblas akibat longsor di Jalan Saledana Sasmita, Kota Bogor. Dalam kunjungannya, Gubernur meminta agar pemerintah Kota Bogor segera membangun ruas jalan baru sebagai pengganti jalan amblas tersebut. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi didampingi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor
serta jajaran Forkopimda meninjau lokasi longsor di Jalan Saleh Danan Sasmita, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa Bapak Aing disambut antusias oleh ratusan warga sekitar. Warga yang penasaran langsung meminta bersalaman dan berfoto bersama. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah provinsi dan Pemkot Kota Bogor telah menyepakati solusi jangka panjang atas permasalahan longsor di kawasan tersebut. Menurut Dedi Mulyadi bahwa jalan yang terputus akibat longsor akan dialihkan ke jalan baru melalui layanan yang akan dibebaskan dalam waktu dekat. Biar percepatan ngeceknya, targetnya adalah di perubahan anggaran Provinsi Jawa Barat kalau sudah dibangun. Ya, tahun hitung aja, anggaplah pembebasan jalan sudah selesai, anggaplah pengecekan sudah selesai, hitung berapa rencana biaya. Ya, masuknya di perubahan artinya tahun ini segera dibangun. Nah, ini kan jalan apa tanjakan tuh? Istilah teknis tadi elevasinya kurang lebih 4%-an sampai 5%, masih masuk di dalam kategori aman untuk dilalui kendaraan berat. Ya secepatnya, kita sih mau secepatnya, tapi kan ada proses. Uangnya harus dicari dulu, disediakan, kemudian aturannya disesuaikan, timnya dibentuk secara teknis, kemudian gambar teknisnya, drainasenya dan sebagainya itu harus sesuai. Jadi kita tentu ingin kalau ini jadi pun ya terasi baru ini tentu sesuai dengan harapan. Akhir tahun mungkin sudah bisa dilalui. Ya mungkin jalur sementara mungkin ya, tetapi kalau untuk selesai mungkin butuh waktu. Karena kan kita nomor satu harus pengadaan lahan dan butuh waktu. Tadi pengadaan lahan aja di perubahan anggaran. Ya, perubahan anggaran. Kalau kontraktor lama kan bertanggung jawab untuk bagiannya proyek strategis nasional bukan di sini ya. Kita juga tidak terlalu menuntut ke arah sana. Sementara itu, Wali Kota Bogor Devi Rahim mengatakan bahwa Jalan Saleh Danan Sasmita merupakan jalan kolektor milik pemerintah Kota Bogor yang mengarah ke Batu Tulis. Dari Kota Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Banten Andra Soni menerima laporan adanya dugaan pungutan liar di sejumlah samsat wilayah Banten selama masa pemutihan tunggakan pajak kendaraan. Dan ia juga meminta Inspektorat Provinsi Banten turun tangan untuk menangani laporan tersebut. Menurut Andra, kinerja petugas samsat kini diawasi langsung masyarakat melalui media sosial dan pemberitaan media massa. Andra tidak menyebutkan secara spesifik lokasi samsat yang diduga terdapat praktik pungli. Namun ia menyampaikan berdasarkan laporan yang masuk, pungli terjadi di lebih dari satu kantor samsat. Ia pun mewanti-wanti aparatur sipil negara terkait pungli. ASN Pemprov Banten yang terbukti melakukan pungli akan ditindak tegas. Kami banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan antrian, terkait dengan proses cek fisik kendaraan, karena memang program pemutihan ini rata-rata motor lama ya. Rata-rata kendaraan lama sehingga perlu dicek fisik karena harus diregistrasi dan dipastikan pemiliknya sah. Dan ini memang memakan waktu. Nah, oleh karena itu kehadiran saya ke sini salah satunya untuk memastikan bahwa kepala samsatnya punya inovasi, ya inovasi untuk mengurai antrian, kemudian juga memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, saya meminta kepada masyarakat bahwa memang lonjakan pengunjung ke kantor samsat itu meningkat luar biasa. Jadi mohon untuk bisa dimaklumi, namun keluhan-keluhannya silakan disampaikan agar kita bisa perbaiki. Waktu kita masih sampai tanggal 30 Juni, manfaatkan kesempatan ini karena tidak ada lagi kebijakan seperti ini. Andra memastikan Kepala dan Sekretaris Bapenda Provinsi Banten turut mengawasi pelaksanaan program pemutihan tersebut. Ia juga berkomitmen menindaklanjuti setiap keluhan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Zulkifli Hasan bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan sejumlah kepala daerah di provinsi tersebut pada Senin 14 April 2025. Adapun sejumlah program yang dibahas antara lain ketahanan pangan, pendirian Koperasi Desa Merah Putih, dan pelaksanaan makan bergizi gratis. Pada pertemuan tersebut, Menko Zulkifli Hasan membahas seputar pembentukan koperasi desa. Zulkifli menjelaskan koperasi tersebut adalah milik masyarakat desa, adapun terkait hubungannya dengan badan usaha milik desa, hal itu bisa dirumuskan dalam musyawarah desa. Ia menambahkan Kopdes tidak hanya akan berfungsi sebagai koperasi simpan pinjam, melainkan akan mengelola berbagai lini usaha seperti distribusi sembako,
agen LPG, klinik kesehatan, penyalur bantuan pangan, hingga penyaluran kredit usaha rakyat. Selain itu, Zulkifli juga mengungkapkan dukungan daerah terhadap rencana pemerintah pusat dalam program makan bergizi gratis. Menurutnya, ide dan masukan dari Gubernur Kofifa serta para kepala daerah sangat strategis dalam mempercepat implementasi program tersebut. Gubernur Jawa Timur beserta beberapa kepala daerah provinsi tersebut mengusulkan agar program MBG dapat dilakukan secara hybrid, sembari menunggu dapur untuk MBG selesai dibangun. Nggak ada lagi tukang timbun, nggak perlu lagi, karena koperasi langsung ke rakyat. Koperasi Desa Merah Putih ini koperasi milik pemerintahan desa yang akan mengatur hampir seluruh kegiatan desa itu. Koperasi ini nanti akan menangani bisnis, misalnya sembako, ada kliniknya, bisa jadi agen LPG, bisa yang membagi bantuan pangan, penyaluran kredit dan lain-lain, nanti akan berkembang besar. Sehingga ekonomi desa itu bisa berkembang baik. Dan ini memotong kita gula atau maklar. Nah, jadi nanti ya ini hilang semua nanti. Kami senang kalau di kelurahan juga di-cover oleh program ini, jadi koperasi desa dan kelurahan. Iya, koperasi desa atau kelurahan. Apakah koperasi yang ada boleh aja, asal diputuskan oleh musyawarah desa itu jadi koperasi milik desa atau milik kelurahan atau BUMDes. Kalau BUMDesnya maju mau jadi koperasi milik desa silahkan. Atau kalau tidak mau ya BUMDesnya tetap koperasi bikin. Itu tinggal dirumuskan di desa. Kami di Jawa Timur siap menjadi pionir untuk percepatan program ini. Presiden ingin tidak ada petani yang susah, tidak ada lagi di desa yang susah sembako, kurang gizi ya. Semua bisa cukup gizinya, ekonominya tumbuh, petaninya makmur. Itulah kira-kira program yang dilahirkan. Langkah ini diharapkan mampu memangkas rantai pasok dan menghilangkan rantai kulak yang selama ini membebani petani dan juga masyarakat desa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, momen Katy Perry yang menyelesaikan perjalanan antariksa bersama kru wanita Blue Origin viral di media sosial. Kru Blue Origin NS-31 yang seluruhnya terdiri dari wanita berhasil menembus atmosfer bumi selama 11 menit, mencapai ketinggian lebih dari 100 km. Katy Perry baru saja menjadi salah satu dari 6 wanita yang melakukan perjalanan antariksa. Setelah sukses kembali ke bumi, ia langsung menginjakan kaki dengan penuh kebahagiaan. Dalam video yang viral, Katy terlihat mencium tanah dan bernyanyi sebagai ekspresi rasa senangnya. Ia berangkat bersama kru Blue Origin NS-31 yang semuanya wanita pada Senin 14 April 2025 dari Texas. Penyanyi tersebut terbang menggunakan roket New Shepard milik Blue Origin bersama Gayle King, Kiriana Flynn, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, dan Lauren Sanchez. Mereka menembus atmosfer bumi selama 11 menit mencapai ketinggian lebih dari 100 km. Meski singkat, perjalanan itu sangat berkesan bagi Katy yang tampak lega dan penuh kegembiraan saat keluar dari wahana antariksa. Ini juga menandai penerbangan manusia ke-11 untuk program New Shepard milik Blue Origin. Sesaat setelah mendarat, Katy terlihat memegang bunga daisy dan mengangkatnya ke langit, lalu mencium tanah. Gestur tersebut ternyata diperuntukkan bagi putrinya, Daisy Dove Bloom. Ia mengungkapkan bahwa momen tersebut sangat berarti baginya sebagai bentuk rasa syukur dan penghormatan atas pencapaiannya, serta sebagai ungkapan kegembiraan bisa kembali bersama anaknya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah akhirnya merilis total anggaran sebesar 420 miliar rupiah kepada belasan federasi olahraga di tanah air. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas sektor olahraga Indonesia di kancah internasional. Penyerahan ini diberikan secara simbolik dengan penandatanganan kerjasama yang dihadiri beberapa pengurus inti cabang olahraga tanah air. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengumumkan 13 cabang olahraga tersebut, mulai dari sepak bola, panjat tebing, bulu tangkis, panahan, surfing, judo, angkat besi, dayung, menembak, balap sepeda senam, atletik, hingga renang. Hal yang menarik di antara 13 cabur tersebut, Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI menerima anggaran yang paling besar, mencapai 199 miliar rupiah. Dan hari ini adalah seremoni di mana komitmen pemerintah melalui Kemenpora dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional secara berkelanjutan.
Pada tahap pertama, ini diberikan bantuan kepada 13 cabang olahraga, di mana 12 cabang olahraga yang telah lolos kualifikasi Olimpiade pada 2024 dan juga serta PSSI, di mana sebagai cabang olahraga strategis dan berpotensi tinggi, dan ini berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Dan semua bantuan yang hari ini diberikan, disalurkan ini melalui review komprehensif oleh tim independen dan terdiri dari para akademisi, para pakar olahraga. Jadi ini prosesnya sangat panjang dan insya Allah akuntabilitas dan transparansinya bisa terjamin. Angka besar ini dimiliki PSSI usai disebut-sebut sukses menggapai astacita Presiden Prabowo Subianto melalui tren positif persepakbolaan di tanah air saat ini. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Pemirsa, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiana Aditya Yudhistira memantau langsung pembongkaran pagar trotoar di Jalan Sriwijaya Kota Cimahi pada Senin 14 April 2025. Pembongkaran pagar yang sudah lapuk itu merupakan bagian dari rangkaian penataan trotoar Jalan Sriwijaya yang akan dilakukan pemerintah Kota Cimahi. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan bersama Wali dan Wakil Wali Kota Cimahi, Ngatiana Aditya Yudhistira, memantau langsung pembongkaran pagar trotoar di Jalan Sriwijaya Kota Cimahi. Kawasan itu akan dibuat lebih indah dan nyaman bagi pejalan kaki. Tadi saya sampaikan, Cimahi ini adalah etalase pintu gerbang menuju ibu kota provinsi, menuju kota Bandung. Ini harus betul-betul indah, cantik, sehingga nanti ke depan bisa menjadi percontohan kota kabupaten yang lain. Dan saya berharap di Jawa Barat ini semua pembangunan berjalan dengan berkeadilan dan sesuai dengan perencanaan yang baik, sehingga manfaatnya betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Selain pembongkaran pagar, pemerintah juga melarang pedagang kaki lima untuk berjualan di sepanjang bahu Jalan Sriwijaya. Kata Erwan, Pemkot Cimahi sudah menyiapkan solusi untuk merelokasi para pedagang tersebut. Dirinya mengaku sudah mengetahui konsep penataan di kawasan Jalan Sriwijaya ini yang menurutnya cukup bagus dan dibutuhkan di Kota Cimahi sebagai daerah penyangga ibu kota Jawa Barat yakni Kota Bandung. Bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang mana mulai di bulan April ini mulai pembangunan baik di lingkungan maupun infrastruktur yang lain-lainnya, termasuk pembangunannya. Di sini kita fokuskan di Patarantri. Salah satunya adalah kita akan membereskan jalan-jalan yang berubah. Ya, seperti pagar kita bongkar ya, kita bersihkan, kemudian yang lainnya yang kurang bagus kita bersihkan. Ini tujuannya apa? Lihat sendiri kalau di perjalanan ini melihat pagar yang sudah berapa puluh tahun di sini, itu sangat berbahaya. Kalau kena tangan juga akan luka berbahaya. Pejalan kaki kurang jalan dengan itu. Itu salah satunya saya dengan Wakil Wali Kota bersama-sama semangat untuk membantu atau membangun Kota Cimahi. Wali Kota Cimahi Ngatiana menambahkan, penataan trotoar di kawasan Jalan Sriwijaya akan dimulai. Pemkot Cimahi mempersiapkan kawasannya ramah bagi pejalan kaki yang dilengkapi kegiatan perekonomian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi lainnya, salah satunya terkait jamaah umroh asal Sumut terlantar. Namun usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Menyapa Malam. Pemirsa, Satgas Damai Kartens kembali menemukan 2 pendulang emas yang berhasil selamat dari kekejaman kelompok kriminal bersenjata di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Keduanya kini telah dievakuasi ke DKI. Keduanya kini tengah mendapatkan perawatan medis serta pendampingan psikologis. Kedua korban yang berhasil selamat yaitu Johannes Adu dan Suwito. Keduanya ditemukan aparat di Tanjung Pamali, distrik Seradala. Mereka berhasil kabur dari sergapan KKB setelah melarikan diri ke arah hutan ketika mendengar rekan-rekannya telah dianiaya KKB. Aparat yang menemukan kedua korban selamat tersebut langsung mengevakuasi keduanya ke kota DKI dan langsung dianut oleh Bupati Yahukimo Didimus Yahuli. Tiba di DKI, keduanya kemudian mendapatkan perawatan medis dan pendampingan psikologis. Kedua korban mengaku jika tidak mengetahui rekan-rekan mereka yang lain, karena ketika mereka mendengar ada KKB langsung berusaha untuk menyelamatkan diri. Untuk kepala, iyalah, kepala api. Iya. Sempat kenal Ferry sama Charlie nggak? Yang dua dicari, Ferry sama Charlie. Kalau Aidil nih kenal, yang ditemukan ini. Ferry sama Charlie. Kalau Charlie saya tidak kenal. Ferry? Korban saya. Kalau Ferry? Kalau Aidil nggak tahu. Ferry? Berarti beda ya? Beda bang. Itu kelompok Sangir. Itu kelompok Sangir itu beda. Ibu Bos kenal Ibu Bos? Ibu Gebi kenal. Ibu Gebi? Ibu Gebi nggak kenal? Istrinya kepala dusun? Istri kepala dusun. Sepertinya itu jadi Tina saja. Hah? Jadi Tina di Kaden. Sementara, Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan pihaknya saat ini fokus pada pencarian korban selamat, evakuasi, dan pengejaran pelaku. Menyelamatkan korban-korban yang pelaku-pelaku yang selamat. Yang kedua, evakuasi korban meninggal untuk ditindaklanjuti oleh keluarganya, dan kemudian yang ketiga adalah upaya penegakan hukum.
Yang rekan-rekan mau tanya terkait dengan penegakan hukum, sampai hari ini kami sedang melakukan penyelidikan secara intens melalui berbagai macam sumber yang bisa kami pakai untuk mengidentifikasi para pelaku. Memang ada beberapa kelompok yang kemudian lewat beberapa platform media sosial mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab ataupun mereka pelakunya. Tetapi bagi kami itu bukanlah merupakan suatu alat bukti. Karena pada dasarnya hasil olah TKP dan keterangan saksi serta alat bukti yang ditemukan di TKP itulah yang menjadi patokan kita untuk menetapkan siapa sebetulnya tersangka ataupun pelaku yang melakukan pada saat kejadian tersebut. Hingga saat ini, total 15 jenazah telah berhasil dievakuasi ke DKI dan 12 diantaranya telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jayapura, Papua, Rifandone, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih dengan informasi lainnya, pemirsa. Memasuki minggu ketiga bulan April, Pusat Pengendalian Operasi BNPB mencatat kejadian bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Di antaranya banjir melanda wilayah Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Curah hujan tinggi memicu banjir hingga masuk ke pemukiman warga pada Senin sore 14 April 2025. Memasuki minggu ketiga di bulan April, Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BNPB mencatat kejadian bencana melanda sejumlah wilayah di Indonesia yang masih didominasi bencana hidrometeorologi basah. Di antaranya di wilayah Sulawesi, banjir melanda wilayah Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Curah hujan tinggi memicu banjir hingga masuk ke pemukiman warga pada Senin 14 April 2025 pukul 17:09 WITA. Berdasarkan siaran pers BNPB dilaporkan sebanyak 7 rumah terdampak di Desa Pebonang, Kecamatan Palasa. Selain itu terdapat 2 jembatan putus akibat peristiwa ini. Merespon hal ini, BPBD bersama tim gabungan segera menuju lokasi untuk melakukan penanganan darurat. Pemerintah daerah diminta untuk segera memeriksa kesiapan perangkat, personil, serta sumber daya guna menghadapi potensi darurat. BNPB mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi ancaman potensi risiko bencana, serta segera lakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman jika terjadi hujan deras lebih dari 1 jam dan jarak pandang kurang dari 100 meter. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, calon jamaah umroh asal Indonesia diduga terlantar hingga akhirnya gagal berangkat menuju Tanah Suci Mekah saat tengah berada di Bandara Internasional Changi, Singapura pada Senin siang viral di media sosial. Para calon jemaah umroh asal Padang Lawas itu terlantar oleh agen travel mereka. Dalam video yang sempat viral di sejumlah media sosial ini menyebutkan, jika para calon jemaah umroh asal Padang Lawas, Sumatera Utara ini ditelantarkan oleh agen travel mereka bernama Karunia Jannah Firdaus saat tengah berada di Bandara Internasional Changi, Singapura. Di mana para calon jemaah umroh ini awalnya berangkat dari Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara menuju Bandara Internasional Changi, Singapura untuk transit sebelum akhirnya kembali terbang menuju Riyadh, Arab Saudi. Namun saat berada di Singapura, mereka tertahan tidak dapat melanjutkan penerbangan menuju Arab Saudi lantaran ada beberapa persyaratan yang belum selesai. Salah satunya yaitu belum adanya utusan dari pihak travel yang menjemput para calon jemaah umroh ini saat tiba di Bandara Internasional Riyadh. Akibat hal ini, tiket pesawat yang sebelumnya sudah di-booking pun akhirnya hangus lantaran melebihi waktu yang ada. Sehingga inilah yang mengakibatkan 35 orang para calon jemaah umroh asal Padang Lawas ini gagal berangkat menuju Arab Saudi dan sempat mengalami keterlantaran beberapa waktu di Bandara Internasional Changi. Saat ini, para calon jemaah umroh sudah kembali ke kampung halamannya di Padang Lawas, Sumatera Utara. Dharma Andriawan, Direktur Travel Karunia Jannah Firdaus ini mengatakan jika pihaknya tidak ada melakukan penelantaran jemaah seperti yang ada di video viral tersebut. Hanya saja, ada beberapa kendala seperti tiket yang sudah di-booking menuju Riyadh angus, lantaran melebihi waktu karena pihaknya masih mempersiapkan tim penjemput di Bandara Riyadh. Memang pada saat itu kita kan booking tiket itu untuk rute Medan Singapura menuju Riyadh, kan gitu kan. Namun untuk yang di Riyadh, sebagai visa itu kita kan harus menunggu konfirmasi dari pihak muasasa untuk bisa menjemput jemaah itu di Riyadh, kan gitu. Jadi sembari kita menunggu informasi itu, jangan dulu diberangkatkan sebelum kita ada yang menjemput di Riyadh itu tadi, kan gitu. Sehingga
ketika menunggu itu tiket bookingan ini kan ada time limit kan gitu. Jadi memang pada saat itu time limit itu tercancel, sehingga kita ketika mencari alternatif pemberangkatan yang lain, sehingga jemaah itu menunggulah di bandara. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberangkatan Umroh dan Haji Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, Khairul Anwar mengatakan, jika pihaknya telah memeriksa travel yang bersangkutan dan terkait masalah ini, pihaknya untuk sementara waktu mencabut izin travel tersebut untuk bisa kembali memberangkatkan calon jemaah umroh ataupun haji sebelum masalah ini dapat diselesaikan. Jadi di sini telah kita mintai keterangan kepada pihak travel, PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, KJF, Karunia Jannah Firdaus, di mana kita dapati terjadi pelanggaran. Dalam hal ini pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, di mana jemaah umroh gagal berangkat. Konsekuensinya jelas dari sanksi administratif telah kita bukukan atau diblokir akun Sisko Patuh dari travel tersebut. Akibat kejadian ini, pihak travel sendiri rencananya akan mengembalikan seluruh biaya yang sudah dikeluarkan para calon jemaah umroh sebesar Rp31 juta kepada setiap orangnya, di mana hal ini merupakan keputusan bersama yang diambil oleh pihak travel dan calon jemaah yang sebelumnya gagal untuk berangkat ibadah ke Tanah Suci. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria menyamar sebagai wanita di Masjid Hubul Watan Islamic Center, Nusa Tenggara Barat pada Senin 14 April 2025. Pria tersebut mengenakan mukena dan duduk di barisan jamaah perempuan saat waktu sholat tiba. Aksi penyamarannya terekam dalam sebuah video yang diunggah akun Facebook atau Rizky. Dalam rekaman tersebut, pria berkerudung itu tampak berada di antara jemaah perempuan yang sedang melaksanakan ibadah. Gerak-geriknya yang mencurigakan menarik perhatian petugas keamanan masjid yang kemudian langsung menghampiri dan membekuknya di tempat. Bahkan dalam video terlihat petugas sempat membanting pria tersebut ke lantai untuk mengamankannya. Pelaku pun telah diamankan pihak keamanan masjid dan dibawa ke polisi. Pelaku yang berinisial FRG, 20 tahun, merupakan mahasiswa aktif di Universitas Mataram, semester 4 jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Hingga berita ini diturunkan, motif pria tersebut berpura-pura menjadi wanita belum diketahui secara pasti, begitu pula alasan dibalik aksi penyusupan tersebut. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Beredar video dan menjadi viral di media sosial, seorang pria berbadan besar mengamuk dan memukuli pegawai konter pulsa di Jalan Tuba 2, Kecamatan Medan Denai, Sumatera Utara, Senin malam. Belum diketahui pasti penyebab pria tersebut marah dan juga mengamuk kepada pegawai konter pulsa tersebut. Namun dugaan sementara pelaku marah karena korban tidak mau mengisi top up dompet digital. Inilah rekaman CCTV saat pria berinisial AD marah dan mengamuk kepada seorang mahasiswa yang merupakan pegawai konter pulsa. Dalam video yang kini viral terlihat pelaku dengan amarah memuncak memukuli tubuh korban dengan tongkat dan melemparinya dengan kursi plastik. Korban sempat menangis dan memohon agar tidak dipukul, namun pelaku tidak peduli dan terus memarahi dan memukul korban. Belum diketahui pasti penyebab pria tersebut marah dan mengamuk kepada pegawai konter pulsa tersebut. Namun dugaan sementara pelaku marah karena korban tidak mau mengisi top up dompet digital. Kepala Lingkungan Tuba 2 Kelurahan Tegal Sari Mandala, Prasetyo, Selasa siang mengatakan, pria besar yang ada di video tersebut merupakan warga sekitar Jalan Tuba 2 Medan. Saat ini keberadaan pria tersebut belum diketahui dan berencana akan melakukan mediasi antara pegawai konter yang menjadi korban pemukulan dengan pelaku. Kemudian kita juga udah tanya juga dari pihak korban. Ini saat ini korban sedang kuliah di Unimed. Jadi intinya dari klarifikasi pihak pelaku belum ada, belum ketemu. Jadi ini sedang kita usahakan untuk mediasi antara korban dan pelaku. Kalau yang informasi beredar ya, itu infonya top up dana. Ya, top up dana. Tapi dia nggak mau bayar. Kalau itu belum selesai pastikan lagi. Sempat bawa apa dia bang? Kayu atau apa bang? Ya seperti yang ada di video, ya benar. Sementara itu, Kapolrestabes Medan Kombes Gideon Arif Setiawan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan, dengan kejadian yang dialaminya, korban sudah membuat laporan ke Polsek Medan Area. Dari Medan, Sumatera Utara, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sementara itu motor milik jamaah Masjid Jami atau Ibat di kawasan Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat raib digasak pelaku curanmor. Pelaku melancarkan aksinya saat para jamaah masjid sedang mendirikan sholat subuh berjamaah.
Detik-detik aksi pencurian kendaraan bermotor milik salah satu jamaah masjid yang diparkir di depan Masjid Jami atau Yibat, Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Terlihat pelaku melancarkan aksinya seorang diri dengan berjalan kaki. Dalam melancarkan aksinya, pelaku terlebih dahulu memantau situasi di lingkungan masjid. Di saat para jamaah masjid mendirikan sholat subuh berjamaah, pelaku kemudian memanfaatkan momentum tersebut dengan membobol kunci sepeda motor milik salah satu jamaah masjid yang tengah sholat dengan menggunakan kunci letter T. Setelah berhasil membobol kunci kontak sepeda motor incarannya, pelaku kemudian langsung melarikan diri dari lokasi kejadian dengan mengendarai sepeda motor hasil curiannya. Menurut keterangan pengurus lingkungan setempat saat ditemui di lokasi kejadian perkara, di kawasan pemukiman padat ini memang rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Diketahui korban sang pemilik motor berprofesi sebagai pedagang yang rutinitasnya memang fokus beribadah di masjid tersebut. Ya, jadi kejadiannya itu hari Senin, tepatnya itu tanggal 13 April 2025 di waktu jamaah sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi kita tahu pelaku pencuriannya pun dari rekaman CCTV yang terpantau di area masjid ini, yang kebetulan ada 8 titik CCTV dan 2 titik ada di luar. Kita temukan bahwa pencurinya adalah orang yang jalan kaki yang sudah menggambar. Kalau menurut kami mereka menggambar karena sering lewat ataupun bolak-balik dari rekaman CCTV ini. Jadi kejadiannya si pencuri ini melakukan aksinya ketika sudah menggambar keadaan lingkungan masjid sekitar, tidak ada lagi jamaah yang datang ke masjid. Berarti sholat sedang dimulai dan tidak ada jamaah yang datang lagi, barulah dilakukan pencurian tersebut. Dan itu cukup cepat kejadiannya, di bawah 3 menit kalau menurut rekaman CCTV yang kita lihat. Korbannya kebetulan yang sering rutinitas sholat jamaah di sini, beliau adalah seorang pedagang yang kebetulan rutinitas sehari-harinya setelah melaksanakan sholat berjamaah subuh langsung ke pasar Pos Duri, makanya beliau menggunakan sepeda motor gitu. Oh, kalau dari ciri-ciri bukan warga sini, kalau warga sini kita tahu. Ketika dilihat rekaman CCTV, pelaku jalan kaki sendiri. Karena kita bisa bilang pelaku sendiri karena dari lalu lalangnya sudah 4 kali bolak-balik dan itu jalan kaki. Meski telah dipasangi kamera pengawas di sejumlah titik lokasi pemukiman, namun kasus curanmor ini nampaknya belum sepenuhnya bisa teratasi, di mana warga berharap agar pihak kepolisian lebih intensif melakukan patroli kewilayahan, khususnya di jam-jam rawan terjadinya kejahatan tersebut. Dari Jakarta, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, demikian informasi menyapa malam kali ini. Saya Dewi Manik pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.